Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya teman-teman, pada video kali ini saya akan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Tapi sebelum menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, komen dan share ke teman-temannya. Yang udah subscribe, jangan lupa jempolnya dan share ke teman-teman kalian. Oke? Ya gini teman-teman. Nih gimana narasumber sama yang ganteng-ganteng, yang cucok. Nih halo dong. Nah gitu. Ya boleh diperkenalkan satu persatu nih. Oke, siap. Dari ini dulu. Oh, saya. Yang ganteng dulu nih. Oke. Sultan dulu. Sultan. Amin. Nama saya Arya. Iya. Saya dari Karawang. Dari Karawang. Ya. Korea udah berapa tahun? Di Korea baru ya umur sekitar 22 lah. Ya, oke. Sisanya. Di Korea baru 9 tahun. Baru 9 tahun. Iya, baru 9 tahun. Baru ya, 9 tahun. Iya. Terus selanjutnya next. Oke, selanjutnya perkenalkan, nama saya Ibnu Anggi. Ibnu Anggi. Saya sama satu kampung sama Arya sama Dedi sama ini, semuanya satu kampung, Kerawang ya. Kerawang. Oke, Ya. Kerawang. Dan saya di sini di Korea, alhamdulillah udah 1 tahun 5 bulanan lah jalan Iya. ya. Dan umur nggak beda jauh lah. Beda jauh. Berarti Beda setahun. berkesi. Ini seumuran. Ya, terus next. Halo, nama saya Dede. Kita dari Karawang juga, satu kampung. Karena kita satu base camp juga. Iya, Satu base camp. Ya udah, teman-teman nih. Sekarang kembali lagi ke pertanyaan. Oke. Jadi pertanyaannya seputar tentang Korea. Jadi pertanyaan bagaimana di Korea atau bagaimana segala fasilitas di Korea. Jadi pertanyaan ini saya ambil dari teman-teman subscriber saya. Jadi rangkum saya, jadi hormat saya akan dipertanyakan kepada teman-teman semua. Jadi gini teman-teman, dari Mas Arya nih. Oke, siap. Mas saya Tina dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Halo Tina. Kalau Pertanyaannya, bagaimana cara mendapatkan kerja di Korea Selatan? bagaimana cara mendapatkan pekerjaan di Korea Selatan? Iya. Itu untuk yang pertama kan prosesnya ya. Iya. Prosesnya itu dari kita tuh dari Indonesia tuh datanya dikirim ke Korea kan. Iya. Nah, nanti data yang ada di Korea itu dipasarin di sini kita. Jadi misalkan kita dipasarin tuh, nah nanti perusahaan Korea yang butuh pekerja kan, nanti ngambil nama kita nih. Nah, gitu. Kalau nama kita udah diambil sama perusahaan Korea, otomatis kan kita udah ada perusahaan di sini gitu. Iya. Jadi nanti baru kita tuh disiapkan data-datanya, disamain yang kita kirim ke Korea. Iya. Nah nanti apa sih namanya ya? Direkrut. Iya, kita nanti udah diurusin lah di Korea, udah ada perusahaan yang ambil kita gitu. Kita sampai di Korea tidak cari lagi perusahaan. Tidak, sudah ada perjanjian kontrak. Dipromosin kalau di Indonesia kayak disnaker lah gitu. Kayak disnaker seperti itu. Iya, oke. Itulah. Sudah ada. Jadi kita di sini nggak bingung nyari kerja. Ya. Berarti pertama, iya. Ya udah. Terus pertanyaan kedua dari Ayu Samarinda, Kalimantan Timur. Halo Ayu. Halo Ayu. Apa saja suka duka selama bekerja di Korea Selatan? Next nih dari Mas Anggi, dari Bang Anggi nih. Kalau menurut saya sih suka duka di Korea ya lebih banyakkan sukanya daripada dukanya gitu. Berarti senang terus dia. Ya, senang terus. Ya dukanya gini, kita kumpul-kumpul bareng terus. Dukanya senangnya. Karena saya sukanya tuh kumpul-kumpul bareng, sharing bareng, terus sering jalan-jalan bareng gitu. Terus yang paling suka itu biasanya
kalau dapat gaji. Pas tanggal gajian. Pas Iya, gajian. iya, Nah, saya juga suka sekali kalau bila perlu itu tiap hari kita gajian. Oke. Biar suka terus ya. Cuma pasti semua orang ya. Gaji semua orang. cicil ya. Gajian cicil. Itu kan sukanya, dukanya nih. Kalau dukanya sih ya kalau saya sih kemarin kan pernah ngalamin kecelakaannya. Nah, Kecelakaan itu mungkin kerja. Sukanya, dukanya itu Pas kena ke kecelakaan. kenapres. Iya. Kenapres. Jadi Makanya istilahnya jangan harus dipres. lebih Iya, hati-hati ya. intinya kerja di mana aja itu harus fokus, hati-hati itu harus perlu gitu. Iya iya iya. Jangan banyak melamun. Jangan melamun lah, jangan banyak pikiran Iya, intinya. jangan banyak pikiran. Oke oke oke. Terus next, pertanyaan yang ketiga dari Wawan dari Bandung. Nah, halo halo, Wawan, Kang. Kang Wawan nih, Kang Wawan Sama-sama dari Sunda. Pertanyaannya gimana cara kalian belajar bahasa Korea untuk bisa berkomunikasi selama di sana? Maksudnya selama di Korea gitu maksudnya. Untuk sebelum kita kerja di Korea biasanya kita itu diwajibkan untuk belajar bahasa Korea dulu, entah itu dari lembaga atau dari internet, karena sekarang zamannya sudah canggih kan, dari oke. referensi mana aja udah sekarang udah gampang sekarang. Nah, jadi karena syarat wajib kerja di Korea itu harus bisa bahasa, karena kita harus melalui proses Lulus ujian ya, tes bahasa, lulus tes ujian. bahasa, wawancara bahasa. Kita harus lulus ujian tes bahasa. Ini harus punya Jadi kita udah punya dasar duluan lah. Ya, yang penting kita udah punya dasar duluan, jadi Kesananya untuk kesana yang melancarkan itu ya sedikit-sedikit lah ya. sedikit-sedikit Bisa- berjalannya waktu nanti kalau juga, melancarkan di sini bisa contohnya sering-sering mendengarkan orang Korea mendengarkan ngomong, TV, kita nonton perhatiin, drama. kita Ya, kita tapi nonton. Tapi kan yang mungkin yang pertama datang kan masih banyak yang lucu-lucunya kan. banyak Suruh kan. ngambil mangci, ya nggak? banyak kesalahan. Misalkan banyak kita kesalahan. suruh ngambil Ah. palu kan, Iya. kita bawanya Kita obeng. bawanya obeng. Oh jadi Iya pernah kejadian seperti itu. banyak sering banget miskomunikasi. Jadi Waktu pertama awal-awal ke Jadi Korea, orang karena- Korea suruh ngambil apa namanya palu, tahunya diambilnya obeng. Obeng. Oke. Marah-marah orang Korea aja. Oke oke. karena kebanyakan bahasanya yang kita pelajarin di buku itu Sama tidak realitanya kan tidak semua sama. Kok bisa nggak sama tuh gimana maksudnya? Entah ya, jadi emang mungkin kalau yang di buku karena bahasanya terlalu baku, terlalu formal. Oke. Kalau Terus karena lidah orang Korea juga kan sama orang kita kan beda ya. Jadi Kan cara di sini- pengucapan keluar bunyinya itu beda Ya kan gitu keluar. di sini kan sama kayak di Indonesia. Indonesia kan banyak bahasanya di setiap daerah beda-beda kayak Sunda, Jawa, Logatnya gitu, ya. logatnya beda-beda. ya begitu. Ya udah. Mas Wawan. Next dari Mas Wawan tuh ya jawabannya seperti itu. Next pertanyaan yang keempat. Rati Samarinda Kalimantan Timur. Halo Rati. Jauh ya, Samarinda. Oh, Samarinda. Apakah semua pekerja di Korea Selatan disediakan asrama atau tempat tinggal oleh perusahaan tempat kalian bekerja? Siapa yang mau jawab ini? Saya lagi. Nah, iya Nah, dong. ini dari Udah banyak pengalaman di Korea. Iya. Oh iya iya. Lebih banyak. 9 tahun menjadi sultan. Dan amin. Gini ya, kalau menurut saya hampir rata-rata perusahaan Korea itu menyediakan fasilitas kayak tempat apa namanya asrama lah ya. Iya. Asrama lah istilah asrama itu kalau bahasa apa gisuksa lah ya. Nah dalam gisuksanya itu kan tergantung gimana perusahaannya itu sendiri ya. kondisinya seperti apa gitu. Ada perusahaannya. Jadi perusahaan itu ada yang ngasih kontainer, ada yang ngasih kayak apartemen tapi kecil. Di sini namanya villa namanya. Iya. Cuman 5 lantai gitu ada. Terus ada juga yang apartemen yang lumayan yang 20 lantai juga ada gitu. Iya, iya. Ya, Maksudnya itu maksudnya kontainer maksudnya gimana kontainer? Kontainer itu kayak kontainer yang dibikin jadi kamar rumah gitu. Oh, didesain kayak standar rumah gitu. Rumah. Oke, oke, Tapi oke. kan dalamnya kan udah komplit dia, udah ada AC, Fasilitasnya udah udah ada fasilitas standarnya udah standarnya udah terpenuhi ada ya. lah, ada pemanas lantai, ada AC-nya biasanya gitu. Pokoknya udah enak lah gitu. Karena di sini ada 4 musim juga kan, ada musim dingin sama musim panas kan ya. Ada penghangatnya. Jadi itu fasilitas yang wajar ada di Korea itu. Wajar, wajib lah. Pendingin sama pemanas, Berarti pendingin buat pasti ada, musim iya. panas, pendingin. Berarti istilahnya difasilitasi. Stabilisasi. Next, pertanyaan
Next, pertanyaan yang kelima dari Muna Samarinda, Kalimantan Timur. Halo Muna. Samarinda lagi. Samarinda lagi. nih. Kapan dah sama Lindanya? Sama kita. Kapan sama kita kitanya? dong. Jangan sama Linda terus. Gimana cara kalian beribadah selama di tempat kerja kalian? Apakah disediakan musola ataukah dibatasi untuk beribadah? Dari Mas Dede. Kalau masalah ibadah tergantung niat dari kitanya juga ya. Kita pribadi Kalau seseorang. kalau di Korea kan kebanyakan orang sini kan tidak beragama ya maaf Iya. ya mungkin Banyak kita beragama. banyak Mungkin aneh lah gitu. Mungkin. Jadi mereka tidak memfasilitasi kita untuk ada musola atau apa gitu di perusahaan, sama sekali tidak ada. Jadi gimana dari niat kitanya, mungkin kita curi-curi waktu dari jam kerja, istirahat, istirahat, makan. Karena mereka juga tabu ya kalau masalah agama, masalah yang beribadah itu mereka kayaknya aneh aja gitu. Kurang lihat tahu orang. lah. Iya, kurang tahu. Orang Tapi ngelihat orang sholat. Soalnya kan orang Korea hampir 90%, 80% lah ya tidak punya tapi agama. walaupun kita sholat ya di depan dilihat sama orang Korea, dia biasa aja gitu. Tapi mereka masing-masing juga, lagi. tapi Berarti mereka nggak terlalu sensitif. memaklumi ya, mengerti kalau kita sedang beribadah, mereka juga ngerti. Tapi untuk yang kita kan di sini, Fasilitasi tidak ada. Fasilitasi nggak ada, Paling- nggak ada sama sekali. Paling Nggak ada juga sama sekali. mentok-mentok nanya, kamu lagi ngapain gitu nanti kalau udah sholat itu. Gitu paling, gitu doang. Iya, iya. Jadi Next. tergantung niat aja. Kalau Berarti istilahnya kembali ke diri waktu kita aja. dan niatnya. Iya, gitu ya. curi-curi waktu aja. Iya. Oke, next. Pertanyaan ke-6 dari Lisa, Kutai Barat, Kalimantan Timur. Jauh-jauh ya. Wah, Jangan iya. ini. Pasti. Nyampe ke Korea nih. Sampai Korea. Jadi berapa besar gaji teman-teman yang bekerja di Korea Selatan? Apakah setara dengan kehidupan di Korea Selatan? Ini yang Ini menjawab yang siapa? gajinya gede nih. Oh. Aduh, Ini gajinya jangan gede. lah. Ini yang paling tuan. Ya kalau masalah gaji sih ya kalau gaji mah jangan apa namanya kalau kasih tahu kerja kan. Berarti relatif lah. Jadi relatif. kalau gaji Tapi kalau sama kita- lah ya. Iya, semua UMR-nya rata lah. UMR-nya udah Semua rata, UMR-nya ada. Ya kalau masalah buat biaya hidup di Korea sih alhamdulillah untuk selama ini masih cukup ya. Maksudnya cukup malah lebih malah kalau buat hidup Adalah Korea. buat kirim Ada ke buat kampung. kita makan Nabung, sehari-hari, kirim nabung. ke kampung ya. Sisanya buat beli sapi apa domba gitu ya. Berarti gede dong sisanya. Oh iya dong. Berarti istilah Lumayan. setara gitu ya? Setara atau lebih? Lebih. Lebih berarti. Lebih. Oke. Next. Pertanyaan ke-7 dari Wawan. Dari Bandung lagi nih Wawan nih. Halo Wawan, Kang Wawan nih. Kang Wawan nih. Kang Damang, Kang. Damang. Gimana perasaan kalian jauh dari keluarga bertahun-tahun? Bagaimana cara mengobati kerinduan dengan keluarga? Nah, ini yang udah berkeluarga ini. Oh nih. Bertahun-tahun ya saya udah. Bertahun-tahun berarti. Tahun-tahun ditinggalin keluarganya. Oh. Berarti satu persatu lah jawabannya. Ya ini. Kalau saya mengobati kerinduan dengan keluarga ya ya sama seperti yang lain ya, atau video callan lah. Iya. Video callan, terus kadang-kadang kalau misalkan setahun sekali bisa cuti. Kalau di sini kan cuti kan bebas, tergantung perusahaannya ngasih apa enggak gitu. Oke. Kalau saya sih biasanya setahun sekali pulang biasanya. Nah sekarang udah hampir mau setahun lebih, 2 tahun nggak pulang, ini gara-gara corona ini saya nggak bisa pulang. Iya. Nggak apa-apa demi nggak pulang. Yang jaga penting kesehatan. transferannya datang. Transferannya Oh. pasti. Gue. Ya enggak. Ya udah gitu ya. Iya, gara-gara corona ini jadi nggak bisa pulang lah. Terus Kang Anggi gimana? Ya kalau menurut saya sih ya kalau sekarang sih fasilitasnya lengkap ya kalau kita mau berkomunikasi sama orang tua itu sekarang udah zamannya udah canggih banget lah gitu, nggak kayak zaman dulu kan surat-suratan kirim-kiriman gitu. Kalau zaman sekarang kan bisa video call, bisa chatting, terus bisa banyak lah media-media yang pas itu yang cocok kalau kita kangen itu. Gitu lah menurut saya. Gitu. Bisa video call. Kalau ini next gimana? Kalau Melepas kerinduan? saya untuk melepas kerinduan, kalau hari-hari biasa sih sebenarnya nggak terlalu kangen banget ya sama suasana rumah ya. Mungkin kalau lagi hari-hari besar, Hari besar. Lebaran, terus ada keluarga yang nikah, itu kerasa banget itu. Terasa pengen nikah atau terasa apa? Pengen nikah lagi maksudnya. Nikah lagi ya. Itu maksudnya pas momen-momen kayak gitu kan, pas momen-momen
pembeli. harusnya Iya. berkumpul sama keluarga kan ya, harusnya berkumpul Iya. sama keluarga, terus berkumpul sama teman-teman. Kadang-kadang ya rindu rumah. Cara ngatasinnya ya paling gitu, video call, jalan-jalan ya buat ngelupain Iya. rindu. Rindu itu berat. Jalan-jalan shopping. Temen shopping sih bisa ngopi-ngopi tipis ya. Ngopi-ngopi begini ya. Ya makanya kita sering kumpul-kumpul itu sebenarnya buat ngobatin rindu. Iya, jangan cara ini ya. di rumah gitu, karena kalau kita rutinitas kerja di rumah suka kepikiran rumah kan. Jadi kalau ketemu kayak gini bisa ngobrol, bisa main, bisa jalan-jalan. Jadi bisa cara ngelupainnya kayak gitu sih kalau saya. Cara ngelupain selain video callan ya, ketemu teman-teman biar Dengan ya, hal positif ya. ya bisa sejenak melupakan rumah lah. Oke. Walaupun nggak. Next dari pertanyaan ke-8 ini pertanyaan terakhir ya. Pertanyaan dari Dede Samarinda, Kalimantan Timur. Halo Dede. Ini zaman nih namanya sama teman saya Dede Aril. Itu rela banget. Pertanyaannya, apakah syarat bisa bahasa Korea sangat wajib untuk warga Indonesia yang ingin bekerja di Korea Selatan? Sangat Sangat wajib. Sangat Wajib. penting Wajib. Nomor Wajib. satu kayaknya, Wajibnya nomor gimana satu tuh? Bisa nomor wajib. satunya itu emang bahasa. Ya wajibnya kan kita kan kalau mau ke sini kan emang harus ikut ujian bahasa Korea juga. Iya. Buat Ya, makanya komunikasi wajib. di sini bekal komunikasi Iya. di sini juga. Itu bekal komunikasi. Yang kedua kan kita harus syarat kalau Korea kan harus punya sah wajib harus kerja. punya apa namanya sertifikat kelulusan udah gitu. mutlak ya. Ujian gitu bahasa Mutlak, Korea. nggak bisa digabungkan. Kalau kita nggak bisa bahasa Korea, kita nggak bisa ikut ujian dong. Mutlak Jadi, itu mutlak harus berarti wajib. wajib lah. Harus lulus dulu ya, lulus dulu ujiannya, baru ya pokoknya wajib lah. Itu wajib ya. Udah nggak bisa ditawar lagi kalau bahasa Korea kayaknya. Oke. Ya teman-teman, segitu dari pertanyaan-pertanyaan dari teman. Mudah-mudahan pertanyaan-pertanyaan dari saya nih, jawaban dari saya maksudnya, jawaban dari saya mudah-mudahan bermanfaat ya. Mungkin segitu saja dari jawaban dari teman-teman saya dan saya pribadi. Mudah-mudahan manfaat ya. Gitu, jangan lupa like, komen dan subscribe, share lagi ke dunia nyata, dunia gaib, semuanya di sini. Ya nggak saya? Kalau bisa videonya sampai ke jam-nya. Jam babur saya. Udah ya, gitu aja dari saya. Oke. Jangan lupa like, komen dan subscribe sebenarnya ya guys ya. Yang Jangan belum lupa. subscribe dulu. Sana subscribe itu gratis. Gratis. Tekan yang merah-merahnya itu. Oke. Ajakin temennya, keluarnya, Nah. tetangganya ajakin. Oke, gitu. Buat subscribe. Ya udah. Jadi teman sebelum kita akhiri kita minum kopi dulu, sebelum kopi dulu. Biar akrab. Ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, rampe.